Eee, saya ingin menawarkan sesuatu yang sangat menarik, yaitu properti di kawasan sangat bersejarah dan termasuk daerah tujuan wisata, yaitu di daerah Pengging, Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah. Mungkin Anda yang dari Jakarta berpikir, "Wah, itu terlalu jauh." Tidak, kalau Anda sudah dalam posisi di Bandara Soekarno-Hatta, itu Anda butuh waktu tidak lebih dari 2 jam untuk sampai ke lokasi tersebut. Nah, silakan disimak lokasi termasuk daerah tujuan wisata, termasuk daerah bersejarah dan lokasi yang saya tawarkan ini eh, orang pasti tertarik. Kalau saya punya duit juga mau saya beli sendiri. Tapi berhubung itu punya orang lain dan saya belum bisa menjangkau itu, maka ya saya berbaik hati untuk menawarkan kepada Anda yang tertarik. Saya sedang berada di kawasan bersejarah, yaitu itu daerah Pengging. Nah, di posisi saya berdiri ini, saya kalau diukur dari jalan Solo Semarang itu sekitar 1 kilometer ya ke arah utara, ke arah sana itu jalan Solo Semarang. Nah, yang di depan saya itu yang jaraknya sekitar tidak sampai 20 meter. Itu jalan menuju alun-alun Pengging. Ya bagi yang eh, luar kota atau bahkan luar pulau atau yang berada di Jakarta, Pengging adalah kawasan yang sangat bersejarah di mana sejarah Mataram itu tidak bisa dilepaskan dari Pengging. Nah, dari posisi saya berdiri ini sekitar ke arah selatan sana itu ada makam Kebo Kenongo. Kebo Kenongo itu adalah bapaknya dari Joko Tingkir alias Sultan Hadiwijaya. Nah, sebelah selatannya lagi dari makam Kebo Kenongo itu ada Ki Ageng Pengging Sepuh, makamnya Ki Ageng Pengging Sepuh yang artinya adalah dia bapaknya Kebo Kenongo, berarti kakeknya Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir. Tepat mungkin lurus di depan saya ke arah selatan sana itu sekitar 1 kilo itu ada makam Yosodipuro Pujangga Keraton Solo, sehingga boleh dikatakan kawasan ini sangat bersejarah. Dan kalau Anda baca Pengging itu terkoneksi dengan sejarah Mataram. Kalau ke belakang itu ya terkait dengan Majapahit, karena Ki Ageng Pengging Sepuh yang tidak lain adalah kakeknya Joko Tingkir itu adalah menantu dari Raja Majapahit terakhir, yaitu Brawijaya V. Itu sekilas sejarah. Nah, di tempat saya berdiri ini, saya menghadap ke satu lahan masih berupa tanah kering. Nah, ini oleh pemiliknya itu mau dijual seluas 400 meter persegi dengan lebar depan mangku jalan aspal. Ini kalau mobil ya simpangan. Untuk sampai ke jalan situ tidak sampai 20 meter. Untuk ke arah jalan raya Solo Semarang itu ya kurang lebih 1 kilo lah. Nah, artinya itu poin plusnya. Secara aura, poin plusnya seperti yang saya ceritakan tadi. Yang tidak kalah menariknya, kalau ini barangkali kalau sejarah ya
hanya orang-orang tertentu yang tertarik. Tetapi di balik itu yang pasti semua orang suka adalah jarak dari lahan ini ke mata air atau umbul Pengging. Ada beberapa umbul atau mata air yang sangat jernih, itu jaraknya tidak lebih dari 1,5 kilo ke arah selatan sana ya. Dari jalan itu ke arah selatan sekitar maksimal 1,5 kilo lah. Itu banyak sumber air yang sangat jernih, yang itu tidak mungkin orang tidak suka. Itu pasti suka dengan elemen air yang sangat jernih. Siapa bilang Boyolali hanya dikenal sebagai sentra susu saja? Dikenal dengan julukan New Zealand Van Java, Boyolali tak hanya menyuguhkan pemandangan Gunung Merapi dan Merbabu. Di kaki dua gunung itu ada kawasan wisata yang menyejukkan mata hingga kuliner yang memuaskan dahaga. Seperti kawasan wisata yang akan menjadi destinasi saya kali ini. Heritage Pengging namanya, sebuah kawasan wisata yang menawarkan pengalaman lengkap. Mulai dari berenang di mata air peninggalan kerajaan, hingga menikmati sarapan sate kambing legendaris yang bertahan lebih dari 7 dekade. Salah satu yang jadi favorit adalah kawasan Umbul Tirtomarto di Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Sesuai nama Banyudono yang dikenal dengan sumber air, kawasan ini memiliki sejumlah umbul atau mata air alami yang mengalir sepanjang tahun. Dengan tiket masuk Rp7.000 pada hari Senin hingga Sabtu dan Rp10.000 saat Minggu serta hari libur, pengunjung dapat menikmati kesegaran mata air alami yang berasal dari pegunungan Merapi dan Merbabu. Dan umbul Ngabean atau siraman dalam inilah yang menjadi primadona. Konon cerita tempat ini merupakan pemandian pribadi Raja Kasunanan Surakarta, Pakubuwana ke-10 beserta keluarganya. Suasana ini tidak properti biasa. Jadi ini properti yang berdimensi sejarah sekaligus daerah tujuan wisata air. Nah, nanti saya oleh pemilik lahan ini diberi kesempatan untuk menawarkan kepada siapapun yang berminat. Nanti akan langsung saya hubungkan dengan beliau ini. Ini namanya Ibu Yani ya, yang di foto ini. Nanti bisa kontak person dengan saya, nanti saya antar langsung ke beliau. Silahkan dinego sendiri. Nanti Anda bisa sekalian cek lokasi, sekalian lihat-lihat apakah apa yang saya ceritakan ini hanya cerita ngawur, tapi Anda bisa buktikan. Nanti bisa kita tunjukkan di mana posisi makam Ki Ageng Pengging Sepuh, di mana makam Kebo Kenongo, di mana Pujangga Yosodipuro, sekaligus ya seluruhnya ini juga ya, ada masjid yang cukup tua, yaitu masjid yang dibangun oleh Pakubuwana ke-10 yang dikenal sebagai Masjid Pengging. Masjid peninggalan Raja Keraton Surakarta, Pakubuwana X yang hingga kini masih berdiri kokoh. Masjid Cipto Mulyo yang berada di Desa Pengging, Kecamatan Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah adalah masjid tua yang sudah berusia lebih dari 1 abad. Masjid ini dibangun oleh Raja Keraton Surakarta Pakubuwana X pada Selasa Pon 14 Jumadil Akhir 1838 tahun J dalam penanggalan Jawa atau sekitar tahun 1905 Masehi. Bangunan Masjid Cipto Mulyo mengusung desain Jawa kuno berbentuk limasan dan menyerupai pendopo. Dari arah silakan yang berminat langsung menghubungi nomor WA saya, nanti saya hubungkan kepada pemilik lahan ini yaitu Ibu Yani. Sampai ketemu di Pengging.